لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا في مؤلف هذا الكتاب، وإلى آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا، شيء لله لهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa qala aidan. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, zuriyah dan sahabat serta tabi'in wa tabi'una ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ta'lim Masjid Raya Darussalam yang masih bertepatan dengan bulan Rajab ini, kita dilimpahkan keberkahan yang lebih banyak oleh Allah berkat majelis ta'lim kita yang kita laksanakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Seluruh jamaah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita beberapa minggu yang telah lalu tertunda membahas masalah wahdaniyatnya Allah taala. Wahdaniyatnya Allah Ta'ala Esa, yang dimana kita sudah jelaskan atau ulun sudah jelaskan bahwa sebuah perintah kewajiban kita dalam i'tiqad untuk meyakini bahwa Allah Ta'ala itu Esa atau tunggal. Dengan arti yang lain yang mustahil namanya ta'addud. Jadi yang paling penting kita jaga jangan sampai ketauhidan kita ini rusak karena kita menta'addudkan Allah dari segi perkataan, perbuatan, bahkan sampai khatar hati kita sekalipun. Ini yang paling digarisbawahi atau yang paling dicermati. Karena keseharian kita ini maklum yang namanya masih manusia, mahalul khata wan nisyan, selalu ada khilaf dan kelupaan. Sehingga terkadang kalimat kita mengandung kemusyrikan sehingga tauhid kita menjadi rusak. Ya semisal yang ulun sebutkan, nang ulun sampaikan, nang ulun padahkan lawan pian Ustadz Beri. Sakit kepala Ustadz Beri umpamanya langsung menangguk obat bodrek, langsung seperempat jam ampe sakit kepala. Bah, dasar bujur hebat obat ini tadi. Kadi ingat lawan Tuhan yang menyembuhkan. Nah itu musyrik ngarannya tadi itu. Itu nang kita jaga hari-hari. Ia mun masih panjang umur kawoba istighfar, burusia langsung imbah tuntung maetik nangka itu tadi mati dalam kekafiran.
Itu benar yang kita jaga. Satu lagi yang perlu diketahui, iblis, rajanya syaitan sekalipun, dia tidak heran atau dia tidak aneh melihat umat-umat Nabi Muhammad nang kayak kita nih beribadah banyak. Dia tidak khawatir berapa banyak zikir kita, berapa banyak amal ibadah kita, berapa banyak kewajiban kita yang kita kerjakan kepada Allah. Dia tidak khawatir. Apakah dia masuk surga kah nanti? Dia tidak khawatir. Tapi yang dia paling khawatirkan iblis, syaitan atau rajanya jin, ketika ada umat Nabi Muhammad atau kita yang hadir di sini mengenal Allah. Itu yang dia paling khawatirkan. Makanya oleh karena itu rajanya iblis sekalipun memerintahkan panglima-panglima, jenderal-jenderalnya untuk mengawasi siapa-siapa aja yang keluar dari Masjid Raya Darussalam setiap malam Sabtu, umpati. Hati-hati pian lah habis isa umpati masing-masing oleh iblis, hantu saikung-saikung. Supaya ilmu tauhid yang didapatnya disampaikan oleh gurunya atau masyaikhnya itu rusak dari perbuatannya, perkataannya, bahkan hatinya. Iblis tidak akan khawatir sepanjang hidup dia beribadah. Pada saat sakaratul maut, di situ yang akan diujinya. Apakah sakaratul mautnya Ustadz Berry sempat mengucap la ilaha illallah? Itu aja yang dijaganya. Kalau masih hidup panjang nangka ini kada tapi terlalu ibut, kada terlalu ribut. Iblis itu kada terlalu ribut. Yang paling ribut, yang paling dia khawatir dan gelisah kalau ada di antara kita malam ini dapat hidayah, terbuka hijab sehingga tauhid kita kepada Allah Ta'ala dan ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala, itu yang paling ditakutkannya. Kalau sampai ada di antara kita itu sudah bertauhid dan ma'rifat kepada Allah, pintu-pintu dari semua keadaan di dalam tubuh kita tertutup sehingga iblis tidak bisa lagi masuk ke dalam diri kita. Apapun isinya, wahdaniyat Allah beratan, nang melihat Allah, nang mendengar Allah, nang berbicara Allah, nang hidup Allah, semuanya an Allah. Ada kawal lagi iblis masuk dari mana? Nah, ini nang paling ditakutkannya. Nah, itu nang paling penting benar lah. Kemudian sebelum kita masuk kepada sifat yang berikutnya, yang ketujuh, kudrat, biasa sandingannya iradat. Ya karena maklum aja kan 2 minggu lah, ulun kada turun lah, Ustadz Fikri lah 2 minggu lah. 2 minggu nih biasanya kalau kayak kita nih bisa kada ingat lagi pang pelajaran. Masuk kanan keluar kiri pang biasanya. Tapi tetap aja karena diulang-ulang pelajarannya itu meskipun masuk pada sifat-sifat berikutnya. Sebelum ulun melanjutkan apa yang menjadi sifat berikutnya, ini maklum aja kan yang namanya kita ini live streaming sehingga di mana-mana dilihat. Sebagai pribadi yang tawaduk kita ini berataan, hanya ingin mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan ini bukan berarti kita merasa lebih hebat, tidak. Sehingga apapun yang didengar oleh orang luar sana melewati streaming ini, jikalau ada satu perkara hukum yang ulun sampaikan atau satu perkara hadis atau pendapat ikhtilaf yang disampaikan, biasa aja berbeda pendapat dengan pian. Maklum aja berbeda pendapat itu biasa aja. Jadi nang di luar di sana mendengar, silakan aja berbeda pendapat. Silakan saja umpamanya tidak setuju. Tapi yang paling kita ketahui adalah setiap apa yang ingin disampaikan atau telah disampaikan atau guru siapapun yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat, itu pasti yang disampaikannya mempunyai dalil, nas ataupun unsur-unsur ikhtilaf. Jadi yang namanya ustadz kah, tuan guru kah, apalagi yang sudah tua, itu kada sembarang-sembarang Ustadz berilah menyampaikan, mesti orang ada pegangannya. Jika ibarat menyampaikan A, B, C atau hukum ini ikhtilaf dan sebagainya, ada referensinya, ada dalilnya, ada hadisnya dan sebagainya. Sehingga kalau kita memahami di situ, siapapun orangnya yang mendengar, kalau kada cocok, tinggal kada usah diumpati aja. Kan kadang ngalih-ngalih. Amun cocok teruskan aja. Asal jangan menghujat. Nah ini berbahaya. Kalau sudah masuk pada menghujat, itu kamu sudah masuk dalam perangkapnya syaitan. Nah itu.
Jadi ada netizen yang kira-kira umpamanya menghujat pendapat kita atau penyampaian kita malam hari ini umpamanya itu, nah kasihan ikam masuk pada perangkap syaitan, disuruh kita saling menghujat sesama antar umat Islam saudara kita. Sama yang hadir di sini umpamanya ada yang tidak sependapat apa yang ulun sampaikan, sah-sah saja. Nah, kadang ngalih-ngalih, bila cocok tunggui, bila kar cocok bulik. Pengalih, kadang ngalih-ngalih. Nah, kayak itu kalau lah. Nah, tetapi paling tidak setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu mesti ada dalil. Baik itu Quran, baik itu hadis, baik itu akli, ikhtilaf dan mufakat para ulama-ulama terdahulu. Nah, ini aja sebelum meneruskan pada sifat-sifat yang berikutnya daripada sifat Allah Ta'ala ini tadi. Kesian juga lah nang menghujat atau umpamanya kada sependapat lalu mengupat, itu kasihan juga ikam nang kasihan mong kami kada apa-apa ya kala mong kami ini sudah tuhuk diupat-upat orang, dihina-hina orang biasa aja, ikam beneran kesihan kayak itu nah ini memadahkan aja makul majapang nang melihat ini bisa sampai 400 orang 700 orang di luar, banyak pada di dalam masjid 200 orang aja nang melihat di luar 700 800 1000 banyak pada itu Ustaz Beri kan. Nah, artinya nang jauh-jauh itu alhamdulillah ngumpati juga tadi live streaming kita. Tapi itu tadi sekali lagi ulun mengatakan berbeda pendapat biasa aja, tapi jangan sampai mengupat bahkan menghina atau bahkan mengkafirkan orang lain. Setiap sesuatu mesti orang itu ada dalil. Ingat, kalau orang itu mudah menyalahkan orang lain, membodohkan orang lain, itu pertanda lemahnya ilmu seseorang. Itu kata-kata ahli hikmah. Kalau kita ini mudah menyalahkan orang lain, salah tuh ceramahnya sebenarnya begini, dia punya dalil. Jangan sekali-kali kita begitu. Jangan kayak itu. Pertanda orang itu bodoh sebodoh-bodohnya adalah setiap orang berbicara masalah hukum dia mudah menyalahkan orang lain, itu tandanya kedangkalan ilmu yang dimilikinya. Ingat, ilmu Allah Ta'ala itu sangatlah luas. Luas sekali ilmu Allah Ta'ala itu tadi. Ini belum kita membahas ilmu Allah di sini, ini baru qudrat iradat, baru ilmu Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa di akhir zaman ini Ustadz Naufalai sudah kada ada lagi nang jadi wali ujar, kada ada lagi sudah nang ahli ilmu hakikat. Ada yang berkata begitu tuh ada. Cuman kan kita mendengar bahwa berarti sebegitulah ke pendapat yang dimilikinya, keilmuan yang dipahaminya. Sebegitulah yang dimilikinya. Kalau kita mendengar perkataan itu, kita berkata dalam etikat kita, apakah Allah itu hanya sebegitu ilmunya sehingga sudah tidak lagi menurunkan orang-orang yang dimuliakannya? Artinya sudah kada ada lagi nang ahli-ahlinya karena sudah mati-matian. Jadi akhir zaman ini kada ada lagi nang ahli ilmu tauhid, ahli ilmu hakikat bahkan jadi wali. Kata Al-Imam Abdurrahman Siddiq Sapat dalam kitab Amaliyah Ma'rifat, kalau ada yang mengatakan demikian itu karena dia iri dan hasad saja. Ilmu Allah luas. Kalau Allah berkehendak, ini kudrat iradat, siapa yang akan menghalangi? Malam ini setelah disampaikan wahdaniyat bahwa Allah itu esa tunggal tidak ta'adud, dengan izin Allah Ustadz Fikri dibuka oleh Allah Ta'ala hijab, kemudian diturunkan oleh Allah Ta'ala laduni jadi wali esok ya Pak, mau apa kita? Kan kayak itu kalau sampai ada yang beriktikad atau bahkan berniat dalam hati bahwa aku akan menuntut ilmu tauhid ini sampai tuntung, istiqamah hanya nuntung akan ilmu pelajaran tauhidnya ini, detik itu juga di dalam kitab yang lain dikatakan orang itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala martabat kewalian abdal, asal dalam hatinya, batinnya beriktikad, berniat istiqamah untuk menuntut akan ilmu ini tadi. Memang dasar bujur juapang kita inilah bila kadada kompas di dalam batin kita, iya nang kita ini kesulitan kemana arah kita mau menuju.
Artinya bila kita kada berisi ketuhanan di dalam diri kita, kemana arah kiblat yang akan kita hadapkan. Sama di dalam ilmu syariat fikih itu. Ini kita sambil santai aja lah dulu lah, kada jadi masalah lah. Walaupun kena belandung 5 menit sedikit. Maklum aja sudah 2 minggu di kan rasanya rugi benar mau sedikit aku ceramah. Walaupun amplopnya kada bertambah. Bagaya. Isa subuh tertinggal aja 2 waktu rasa gelisah tuh kita. Kenapa? Ada sesuatu yang kurang. Karena kebiasaan yang kita kerjakan atau fardu-fardu yang kita kerjakan atau kegiatan-kegiatan agama yang kita kerjakan itu menjadi bahagian dari nafas hidup kita. Tertinggal aja kita acara majelis sekali aja umpamanya rasanya ada bakalangan. Tertinggal aja kita umpamanya maghrib kemudian akhirnya tertinggal bakalangan. Atau umpamanya ada yasinan maulid, burdah ataupun umpamanya dalail tertinggal rasa bakalangan. Amaliyah yang kita kerjakan bakalangan tuh rasanya. Karena apa? Di dalam ilmu fikih kah, dalam ilmu syariat kah, dalam Quran dikatakan bahwa amaliyah kebaikan yang kamu kerjakan itu adalah menjadikan bagian dari wasilah kamu mendapatkan nikmat dan rezeki serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap gampang dan jangan dianggap enteng amaliyah atau ibadah atau kegiatan agama yang kita kerjakan. Karena Quran sendiri telah mengatakan bahwa wasilah seseorang mendapatkan rahmat bahkan rezeki yang melimpah itu sering kita kerjakan setiap hari. Asal tahu saja dalam Quran itu dikatakan ada kurang lebih 6 perkara seseorang menjadi wasilah rezekinya tidak akan diputus-putuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kamu ingin wasilah itu kan satu perkara yang kita kerjakan untuk bisa jadi dikatakan menjadi jembatan mulusnya, lancarnya apa yang menjadi harapan kita. Itu wasilah namanya. Dalam Quran juga sudah dikatakan seperti itu. Bahkan Quran mengatakan untuk supaya rizkimu lancar maka ada 6 wasilah yang bisa kamu kerjakan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu wasilah seseorang untuk melancarkan rezekinya. Apa dalilnya? Nah, ini pang permasalahan orang selalu hendak menghujah tadi tuh. Maka orang menghujah ini kan tujuh benar pian orang menghujah ini menyalahkan. Nah sekarang hujah aja aku ini sekarang. Orang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu melancarkan rezekinya. Dalilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan takwanya itu menjadi jembatan untuk Allah berikan rezeki pada mereka, kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kada dikira-kira tuh, datang aja karena bertakwa kepada Allah. Jadi wasilah. Meskipun takwa itu merupakan kewajiban kita, karena kita bertakwa, wasilah takwa itu melancarkan rezeki kepada kita. Kita kada takutan hidup ini apabila kita bertakwa kepada Allah, apalagi bertauhid. Bertakwa aja sudah cukup, apalagi bertauhid. Fikri, bertakwa aja cukup, apalagi bertauhid. Al-Imam Al-Hajar, Imamul Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitabnya mengatakan andai kata nih, ini bukan bertakwa lagi tapi nang bertauhid kepada Allah. Yang bertauhid kepada Allah seumpama perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya mengatakan begini kurang lebih bahasanya. Andai kata kamu malam ini pada waktu hendak guring berpikir nih Ustadz Noval berpikir esok kayak apa akulah makan apalah aku nih maka kadada baras maka kadada iwak kada berduit kayak apa aku hidup, itu sudah membuat kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ulangi lagi supaya paham. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan begini, bahasa kurang lebihnya begini. Andai kata malam ini nih kan berabah nak guring jam 10 malam, lalu dalam pikiran kami ini berkata esok aku inilah makan apalah maka baras kedada hidupkah aku nih kayak apakah aku esok nih.
berpikir akan rezeki apa yang dimakan esok, itu sudah membuat kafir akan imanmu, membuat kehilangan ketuhananmu. Maka rancak kita kayak inilah. Jor Ustadz Beri ini kayak ini awakun lama kayak ini ada jiwa kan hendak berbina non aku. Nah ini kada boleh nih sudah deh. Ustadz Beri sudah bisi bini belum lah? Sudahlah. Hah? Alhamdulillah dua bagi pangsaikong. Ini anu Ustadz Hasan kada datang nah. Pernahlah kita berpikir dan kayak itu bapak-bapak. Nang kadang-kadang mana? Kayak apalah anak 5 esok saikong bayar SPP, 2 hari lagi ini, 3 hari lagi ini. Pernah berpikir? Kayak apalah. Apakah kamu tidak beriman kepada Allah yang telah menghidupkan dan mematikanmu? Allah punya sifat qidam. Qidamnya Allah Ta'ala pada dirinya sedia awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Tapi sedianya Allah kepada makhluknya sudah mulai sejak dalam kandungan dijamin oleh Allah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan kamu, mengkudrat iradatkan kamu bisi anak 5 bukan ikam mang hendak. Ya kalau Ustadz Naupal hendak mana bisi anak sudah ini gugur, ini mudah-mudahan jangan lagi kan. Allah yang mentakdirkan itu. Nah orang bisi anak 5, 10 itu bukan inya hendak ada. Allah yang menghendakinya. Ada yang sudah 20 tahun kawin kada bisi anak, Allah juga menghendakinya. Macam-macam. Ingat, jangan sampai kamu berpikir bahwa kayak apalah, kayak apa kayak nalah, kayak apa deh aku ini makan juga kah, kayak apa aku selamat juga kah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini sudah menghilangkan ketauhidan kamu kepada Allah. Ini belajar kita tentang kekuatan ini, tentang ketahanan ketauhidan kita ini tadi. Nah, bahkan itu mungkin dulu-dulu atau kemarin-kemarin pernah kita lakukan. Sehingga apabila ada seperti itu, segera ucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diulangi lagi, dibersihi lagi, ujar bahasa Banjar tuh diasai lagi iman ikam itu. Sama ikam kayak kada bi iman sama sekali, ikam besi Tuhan kada besi. Tuhan ikam itu sugih, kada mungkin melihat akan ikam miskin. Tuhan ikam itu sugih, kada mungkin melihat akan ikam sengsara. Asal ikam betuhan. Asal ikam betuhan, kecuali ikam kada betuhan. Nah, yo hasito, ayo mun kada betuhan. Asal ikam betuhan pasti nyaman, sebab semua adanya pada Allah Ta'ala berataan. Kecuali nang kada betuhan. Nang kada betuhan tuh banyak banar wayah ini. Rasa khawatir bana meninggalkan dagangan, padahal azan maghrib sudah nih. Mun azan maghrib aku sembahyang setengah jam, bertiga orang menukar berhujung umpamanya 200 300 rupiah, sayang. Nah ini kada betuhan ngarannya. Mudahan mendengar sekitar masjid nih. Mbak kayak apa lagi aku menyampaikan yo, ya kah? Nah, tetapi ngalih pang sebujurnya bila orang betuhan itu, bila sampai waktu sudah hadap Tuhanmu, datangi Tuhanmu, itu nang orang kada betuhan itu kesian. Jadi sekali lagi nah, kau ulangi lagi Ustadz Beri lah. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan kalau sampai kita ini tadi nah berpikir kayak apa aku esok makan juga kah, kada kah. Ustadz Beri ini biar seminggu kada makan dikira orang kenyang aja. Kalau makan ya kan? Sampai berpikir kayak itu dan sana kayak nah beratana. Ada kan terpikir kafirlah kamu. Walam malam yarda biqada'i. Ini ada hadis kursi, tapi ada yang mengatakan ini dhaif. Dhaif atau kad dhaif, yang penting ini bagus gasan kita. Malam yarda biqada'i. Bila ada nang kada ridha atas apa nang sudah kutimpakan. Walam yashkur li na'mai. Ada nang kada bersyukur nang sudah ku beri nikmatku. Walam yasbir 'alal bala'i. Ada nang kada sabar atas apa nang kutimpakan bala kepadanya, ujian kepadanya. Wala biyaqna biqata bi'ata'i, dan mereka merasa kada puas atas pemberianku. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain daripadaku. Cari ya Tuhan ikam siapa lagi nang kira-kira menolongi ikam menjadi Tuhan. Terserah ya lagi. Bersyukur kada sudah. Selalu menimpal-nimpali, datang ujian kada pernah sabar, mengamuk-ngamuk ya kada ridha apa yang ditimpakan kepadanya.
Melihat dan sana seorang sugih, seorang kada sakit hati, itu kada ridho ngarannya. Itu orang kada bertauhid ngarannya. Melihat tetangga pina nyaman, melihat seorang pina lalu hiri, itu kada ridho ngarannya. Kan bedang sanak betujuh, belima sugih, seorang termasuk kada sugihnya, lalu umpamanya hiri, itu kada ridho ngarannya. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain daripada aku, kata Allah. Meskipun dikatakan banyak mengatakan ini hadis dhaif, bujur aja dhaif, tapi bagus gesan kita. Bujur juga, Tuhan tuh kurang apa lagi lawan kita? Kurang apa Tuhan lawan kita, kada kurang-kurangnya. Sampai apabila kamu bertakwa, aku lancarkan rezeki kamu. Ini wasilah kita. Barang siapa yang bertawakal pulang, mesti dilancarkan Allah Ta'ala segala urusannya. Asal bertawakal. Mana dalilnya? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa di antara kalian yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, dan bagi dia Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kesulitan aja kita ini berataan, kadang-kadang kada kesulitan berataan, ya kah? Ada aja kada kurang duit, umpamanya ada aja sesuatu masalah datang, mesti ada kesulitan, kada kesulitan. Maka bertawakal berserah lawan Allah Ta'ala. Pinggang sakit kada singampihan, minum A, B, C sampai akar penawar sampai ya diikut juga tuh sampai supaya ampe sakit pinggang, iya kada ampe juga. Bertawakal lawan Allah Ta'ala. Nya Tuhan juga nang menyembuhkan, Tuhan juga nang kada menyembuhkan. Itu orang bertauhid, itu ngaran wahdaniyatnya Allah Ta'ala. Sudah jua kayak ini, sudah jua kayak itu, sudah jua jualan kayak ini, sudah jualan kayak itu, sudah semuanya. Umpamanya itu sudah digawi itu. Orang guring itu bertiharap sebulanan sampai bilang kada kobihinak guring. Ujar orang guring betungging jua, sudah guring umpamanya kada ampi jua umpamanya. Wa tawakkal 'alallah, coba bertawakal aja sudah lawan Allah Ta'ala. Ya kan kayak itu. Karena Allah Ta'ala nang menyembuhkan kah, memberi jalan keluar daripada kesulitan kita, Allah berataan. Kalaupun umpamanya, ujar Allah nang memberikan jalan keluar, kenapa jadi makasih Muhammad nang ini? Kenapa jadi makasih Husain ini nang membantu aku? Allah nang menggerakkan si Husain ini supaya menolong kita. Bukan si Husain ini pang menolong kita. Allah menyuruhnya supaya menolongi kita. Nah kayak itu anunya hakikatnya itu. Nah, kita kada baras di rumah, kada baiwak di rumah. Bertawakal Allah sudah coba cari kada dapat, tiba-tiba datang na Pak RT mantari baras lawan hintalo. Bukan Pak RT nih Pang nang menolongi, tapi Allah menyuruh memberikan hidayah kepada hati Pak RT mantari baras lawan kita. Bukan Pak RT itu nang berbuat kebaikan, tapi Allah nang menyuruhnya berbuat kebaikan. Nah, itu maksudnya fahuwa hasbuh namanya tadi. Jadi wasilah supaya rezeki terus mengalir adalah bertawakal lawan Allah Ta'ala. Kemudian ada juga wasilah supaya terus mengalir, iqamis shalah, dirikan sembahyang. Sembahyang jangan ditinggal. Mengerjakan salat atau mendirikan salat berbeda. Nanti di lain waktu kita bahas antara mengerjakan atau mendirikan salat. Wa aqimus shalah atau wa atimmus shalah. Antara dua. Ada yang mengerjakan, ada yang mendirikan, ada yang menyempurnakan. Antara tiga perkara ini di mana kita berkedudukan? Ada orang yang mengerjakan, ada yang mendirikan, ada atimmus shalah, ada yang perintah untuk menyempurnakan. Jadi ini di mana kita berada pada tiga fase ini tadi. Nanti di lain waktu kita bahas. Yang penting salat adalah salah satu wasilah untuk kita mengalirkan rezeki, untuk selalu rezeki itu mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Rasulullah paling sedikit 70 kali sehari beristighfar supaya rezeki terus mengalir. Apa dalilnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banini wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu dalil Quran. Bahkan kalau menurut guruku waktu aku mengaji di Mekah waktu dahulu, pada waktu itu tahun 2000 aku masih di Mekah mengaji waktu itu. Ujar sidin barang siapa yang membaca ayat ini nih, ayat Quran faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, itu tadi dibaca tadi toh. Bila hendak membuka toko kah, berdagang apakah, baca akan ayat itu, insyaallah sebagaimana Rasulullah berdagang, kecuali dagangannya habis hanya dagangan orang payu. Nah itu toh bacaannya itu.
Dalam Quran itu tahu aja buah nikah tuh. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu ayatnya itu memadahkan siapa yang ketujuh mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan kepadanya. Nah, istilah-istilahnya diturunkan itu adalah seperti makanan, minuman, buah-buahan dan keperluan-keperluannya, karena ini ketujuh istighfar. Banyak istighfar, minimal 70 kali dalam sehari semalam. Pagi 70, sore 70. Ada dalam hadis mengatakan Rasulullah minimal 70 kali, minimal 100 kali. Pokoknya sebanyak-banyaknya beristighfar. Kemudian yang kelima, wasilah daripada kita supaya rezeki mengalir. Ini wasilah secara syariahnya begitu Qur'annya, yaitu ketujuh berinfak atau bersedekah. Itu wasilah orang untuk mengalirkan rezeki kepadanya. Berinfak, bersedekah. Orang ahli sedekah Allah malu. Orang ahli infak Allah kasih sayang. Oh, ini ada cerita panjang, cuman cerita ini kita pendek sedikit. Di zaman Nabi Musa itu ada umatnya itu nang miskin mulai kawin sampai tua. Jadi bepanderan dua laki bini, oh jarang bini abahnya kita ini miskin mulai kawin sampai Tuhan nang kayak ini. Apabila jua kita nih kau bersedekah berimpak kayak orang-orang di sana. Ujian nang laki ayo kita kayak apa nih? Ayo. Mun kayak itu esok kita datangi Nabi Musa, kan Nabi Musa bisa berpandar lawan Allah Taala supaya minta lawan Allah Taala supaya kita ini diberi jalan keluar, disugihkan. Singkat kisah, datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa, ulun ini nah mulai kawin sampai Tuhan nang kayak ini nah kada pernah sugih. Ulun hendak jo berimpak bersedekah. Maka tolong pian padahkan lawan Allah Taala supaya kami ini sugih. Ujian Nabi Musa, ayo. Singkat kisah, berdoa Nabi Musa, dikisahkan Nabi Musa tentang keadaan orang ini kepada Allah Taala. Ujar Allah Taala, kau kabulkan, cuman perjanjian sugihnya setahun aja lah, jangan lebih. Setahun aja sugihnya. Setahun aja tadi sugih. Ujar Nabi Musa kayak apa? Orang dua laki bini setahun aja sugihnya. Ujar yang dua laki bini tadi, aku reja, yang penting sempat berimpak bersedekah dalam hidup ini tadi. Sempat bersedekah dalam hidup ini sempat. Lalu setelah Nabi Musa mendoakan selesai, bulik esok berdatangan semuanyaan. Memberi ini, siapa kada tahu orangnya, sugihlah orang itu. Singkat kisah, diolahnya rumah ganal. Di situ siapa nak makan gratis pagi siang malam. Bila nak ambil pakaian ambil saja. Bila nak minta duit bapak aja. Apapun keperluan diberi. Karena dua laki bini tadi sugih. Berjalan sebulan, setengah tahun, setahun lebih, hampir setahun, perjalanan 2 tahun. Kenapa ujar Nabi Musa? Kada miskin, maka perjanjian setahun. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, pian pada semalam menyugihkan yang itu cuma setahun, ini para 2 tahun sudah, kenapa kada miskin? Ujar Allah Ta'ala, aku supan, ambil lagi, kenapa? Nangku bari gasan inya, diberiakannya gasan orang juga, gasan jajalanku, jadi aku supan memiskinkan lagi. Makanya orang ahli sedekah itu, ahli infak, kada dedan nang orang miskin, kada ada. Ayatnya apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Orang nang ketujuh bersedekah beimpak itu sesuatu perkara yang diinfakkannya menjadi harta yang berlipat-lipat. Kada hari ini minggu kaina ada tak? Kada minggu kaina, bulan kaina tak? Kada ada sejarahnya orang bersedekah miskin, tapi sejarahnya orang berjudi pasti Parakah sudah isa belum kah? Nah ini belum lah. Ini belum lagi kitab. Ini hanya kisi-kisinya. Jadi belum lagi nih. Kada ada sejarahnya orang bersedekah atau berimpak itu miskin. Kada ada. Tapi kalau sudah berjudi pasti miskin. Kada ada orang berjudi itu sugih. Kada ada. Dan kita ini kadang punya pemikiran terbalik lah. Padahal tauhid itu sudah menjalankan. Tauhid itu mengajarkan kepada kita berpegang teguh kepada Allah itu hidup kada bakal susah ikan. Contohnya apa? Guru-guru kita tuh nang dahulu tuh dah adalah nang susah. Kada ada guru-guru kita nang terdahulu tuh susah. Guru-guru kita tuh amun abah guru nih lah, ulunnya menyembatakan guru-guruku tuh lah aku menyampaikan kada ada nang susahnya. Guru sudah wafat pemberatan Ustaz Fikri ya. Mungkin banyak nang kada pinando, kada tahu juga ngarannya Guru Syekh Muhammad Ilyasa, itu murabbi wa ruhina, yang mengajarkan ilmu tauhid ini tadi.
Kemudian guru Majdi Yasin, Syekh Majdi Yasin Al-Banjari wafat juga. Rata-rata kelahiran guru-guruku tahun-tahun bahari orang guru-guru tuha itu nak. Nah kita termasuk al-alim al-alamah guru sekumpul, termasuk Memarina Sidin guru semen mulia sempat juga belajar kan wafat beratan sudah tuh. Nah itu tuh. Termasuk guru-guru itu tadi kadadanang susahnya karena sidin betuhan. Seluruh jamaah yang penting betuhan hidup ini aman aja, pokoknya aman, aman, aman. Yang penting mbak betuhan. Billahi wa rasulih ilan nur. Bila orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti diturunkan oleh Allah Ta'ala nur. Nur itu yang membuat hidayah di dalam dirinya sehingga tenang. Tenang berisi pusaka. Apa pusakanya? Tuhan. Kita berjalan membawa pistol tuh rasa aman benar dari penjara, rasa aman benar dari penjahat tuh. Bawa pistol pistol di bawah pistol sebuting, keris sebuting, kalau dah. Nah, apa namanya eskero sebuting, yang makin aman. Aman. Siapa nang wani wan aku pistol, mandau, ya kan? Lading, siapa wani nyentuh aku? Itu hanya aja sesuatu perkara yang kadang memberi bekas. Asbab-asbab atau wasilah-wasilah kita supaya dapat mengalirkan rezeki diantaranya adalah bercerita, mengisahkan, mencontohi orang-orang soleh. Bercerita asbabnya tadi tuh, bercerita, mendengarkan, atau membicarakan orang-orang soleh. Kan ceritanya begitu tuh. Di dalam Quran itu wahuzza ilaika bijizmin nahlah tusaqit alaika rutban janiyya. Itu ada ayat itu.
Kita ini kan kata ketujuh mendengarkan kisah-kisah orang soleh, dengarkan kisah-kisah Nabi jangan ya. Nabi itu orang soleh juga. Itu salah satu jalan pelancar rezeki kita. Itu secara syariat nanti itu. Apalagi kalau berpikutan lawan ketuhanan. Pertama, Allah punya sifat kudrat, kehendak. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasmukin. Coba kita baca sifat Allah yang ketujuh. Sifat Allah yang ketujuh kudrat. Kudrat ini bersanding lawan iradat, Ustaz Nafalaik ini ada bisa berpisah. Kayak macam tangan kanan, tangan kiri juga tadi kan. Kudrat iradat ini. Yang ada berpisah berdua-duanya itu. Bila kudrat, iradat masih di situ kan. Bila iradat di situ, kudrat ada di situ kan. Berdua-duanya kada bisa berpisah. Jadi keduanya ini jadi satu kita jelaskan. Yang pertama sifat tujuh yang ketujuh bagi Allah Taala itu kudrat. Maknanya kuasa. Kuasa Allah Ta'ala mustahil ajizun, mustahil lemah. Ta'rifnya apa? Penjelasan tadi ta'rifnya supaya kita jelas bahwa Tuhan itu adalah kudrat. Hiya sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mungkinin wa i'damu ala wifqil iradah. Artinya yaitu sifat yang mewujud, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang diperoleh dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas mufakati iradah. Artinya selalu bermufakat pada iradah. Kudrat itu mesti bermufakat hingga ujar kita berurutan atau berdampingan atau ujar kita berpingkutan lawan iradah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu contoh daripada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tinggal kita diimani aja, tak ada lagi. Tapi kalau dari ta'arif di sini jelas bahwa sifat yang mewujud yang berdiri dengan zat. Jadi kudrat itu satu perkara yang intinya duduknya pada sifat itu kehendak Tuhan sendiri. Kada bisa dipengaruhi siapapun. Karena apa? Karena wujudiyatun qa'imatun, berdiri atas dirinya sendiri. Kada-kada mempengaruhi Tuhan. Tolong pang tunah, olahakan tunah, gunung sabaranya tunah, kasihan terbisi kawan, kada lawan. Ya terserah Tuhan aja. Ujar Tuhan mau olahakan gunung, doa Tuhan gunung. Ujar Tuhan mau karingkan laut, karingkan Tuhan laut. Ujar Tuhan mau banjirakan. Kalau pang banjir yang ada di banjir itu berkat umpamanya doa seorang sehingga kebanjiran ada. Terserah Tuhan itu ada bisa kada. Karena wujudun qa'imatun, sifat kudrat iradat itu kada Tuhan sorangan. Karena dengan siapa? Apa kita tadi mau membayi kah atau kita membisiki? Karena ada awak kalau malaikat. Ujar malaikat Jibril, ya Allah, nah sebelah situ pina banyak pada masyarakat turunkan pang musibah. Ada awak malaikat Jibril itu kada bisa. Kenapa? Malaikat Jibril tidak punya hak wujudul qa'imatun karena malaikat Jibril pun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi oleh karena itu bila kudrat ada maka ini bertalian dengan iradat di situ. Di mana salah satu daripada contoh kudrat iradat Allah Ta'ala berlaku pas ini bulan Rajab. Nang ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diawali dengan subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah itu kudrat iradatnya. Maha suci Allah itu kudrat iradatnya. Kalau tidak ada kudrat iradatnya berarti Allah Ta'ala tidak suci. Bila tidak ada kudrat iradatnya Allah Ta'ala berarti tidak ada maha suci Allah di situ. Tapi karena maha suci berarti di situ berlaku atas sifat kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Kepada siapa Allah Ta'ala menghendaki atau umpamanya berkuasa bi'abdihi. Dan situ akhirnya tunjukkannya kepada makhluk yang diinginkannya. Siapa makhluk diinginkannya? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya artinya maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan atau memperjalankan hambanya. Sama dengan kita, maha suci Allah yang telah menjalankan kita ke Masjid Raya Darussalam. Itu karena kudrat dan iradatnya Allah. Itu maha suci Allah sehingga kita sampai ke Masjid Raya Darussalam ini. Andai kata karena kudrat iradat Allah Ta'ala, kita kada bisa duduk sampai di sini.
Sampai kalau kita umpamanya mengambil satu dalil saja dari Quran, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasrutin. Itu satu ayat. Dan satu ayat itu sudah bisa menjelaskan bahwa duduk perkara alam semesta ini itu ada di kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk perkaranya. Apapun, mau apa? Kebanjiran, Allah menghendaki mau apa? Kekeringan, Allah menghendaki mau apa? Allah SWT menghendaki. Kelongsoran, Allah menghendaki mau apa? Kebakaran, Allah menghendaki mau apa? Kemalingan, Allah menghendaki mau apa? Kematian, Allah menghendaki mau apa? Kita tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali Allah yang mengizinkan. Makanya ada kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ujar guru Bahari ini dalam beberapa hadis, termasuk dalam kitab hadis Tanbihul Qauli. Kalau Bahari belajar hadis pasti kitabnya Tanbihul Qauli itu. Siapa yang mau membaca, nah pun membaca kalimat la haula wala quwata illa billah sehari itu dibaca tuh 100 satu fikirnya, maka Allah menguatkan atas segala-galanya. Ekonomi lemah dikuatkan Allah Ta'ala. Pikiran belajar bina lemah kayak hadikam separuh sebagian bina lemah pikiran belajar malam ini. Nah, juga punya sudah. Kita berjanji sudah kan 5 menit lebih lah. Baca la haula wala quwata illa billah 100. Pikirannya kita belajar nih, rasa lama ngalimana pendapatan, amalkan ya kan. Jangan berputus 41 hari la haula wala quwata illa billah sehari. Apabila waktunya mengambil, boleh habis sembahyang asar boleh. Atau boleh habis sembahyang maghrib. Kalau urutan-urutan dari guru-guru kita itu kan habis maghrib ini, habis isya ini, habis subuh ini, habis zuhur ini, habis asar. Nah, nang lu sampaikan nang urutan wirid nang musti nang jangan sampai tertinggal. Imbah sembahyang zuhur malah. Imbah sembahyang zuhur zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali habis itu. Itulah. Habis itu habis asar membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Habis maghrib jangan tertinggal ya hayyu ya qayyum 100 kali. Habis maghrib. Nah, kemudian habis isya baca salawat 500 kali. Habis sembahyang subuh atau sebelum sembahyang subuh sudah azan, antara azan dengan qomat atau setelah sembahyang subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Itu urutan wirid nang kada boleh ditinggal bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ulangi lagi lah. Imbah zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Tutup dengan Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu habis zuhur. Siapa yang membaca ini rizkinya akan putus berlimpah terus. Pokoknya diberi kenyamanan oleh Allah Ta'ala. Habis asar la haula wala quwata illa billah. Kenapa bila 100-nya hanya al-alil azim itu dibaca insya Allah dikuatkan oleh Allah Ta'ala sekuat-kuatnya. Nang ekonomi kita lemah dikuatkan Allah Ta'ala. Allah kita lemah dikuatkan Allah Ta'ala. Kita belajar lemah memahami pelajaran dikuatkan Allah Ta'ala fikir. Pokoknya insya Allah ditolongi oleh Allah Ta'ala karena kita ini kan lemah. Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, uluni dha'if faqawwini, kuatkan. Tapi dengan wasilah membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Habis sembahyang asar. Habis sembahyang maghrib, ya hayyu ya qayyum. Siapa yang membaca ya hayyu qayyum dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad ada dalilnya, ada dipakai ada dalilnya. Jangan netizennya satu sumat dari mana itu dalilnya. Ini mah ada aja. Cocok akan benar. Ada, semuanya ada dalil. Yang biar gak pintar ikan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, bila siapa hakun membaca ya hayyu ya qayyum habis salat maghrib, pertama Allah hidupkan hatinya. Hatinya bila hidup terang telah. Lampu bila hidup berarti terang. Bila hatinya terang, apa-apa yang kita gawe itu nyaman. Ya kadang-kadang coba mana apa-apa yang kita gawe kadang bayangkan ya. Nah,
Yang berikutnya, siapa yang membaca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali, hajatnya terus kabul oleh Allah Ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum. Habis maghrib tuh ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Kemudian siapa yang membaca ya Hayyu ya Qayyum 100 kali, habis maghrib Allah letakkan wibawa kepadanya. Artinya orang tuh segan menjalaninya, segan pokoknya kita maling anak masuk tuh terjadi itu melihat bunga ikam tuh dari sangar mendengar segan. Ya Hayyu ya Qayyum dibaca 100 kali habis maghrib, Allah letakkan kewibawaan kepadanya. Pantas dulu guruku itu waktu aku mengaji, kenapa sering habis maghrib mesti ya Hayyu ya Qayyum dibaca? Maka ujarku ya Hayyu ya Qayyum itu dibaca habis pas subuh antara azan dengan qomat ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu lain lagi namanya ya sini fadilah itu lain lagi. Ini nang semacam diwajibkan sudah. Habis maghrib ya Hayyu ya Qayyum. Habis sembahyang Isya Ustaz Fikri baca salawat jangan kurang daripada 500 kali. Siapa yang membaca salawat 500 kali imbas sembahyang Isya, maka Allah olahkan tanamakan syajaratul fulus. Syajaratul fulus itu artinya pohon duit di muka rumah. Diisi pohon duit. Pantas saya Ustaz Fikri, abah guru ini kadang kekurangan duit terus nih. Pohonnya ada di muka rumah. Diisi aku 10 rapun. 10 rapun diisi. Imbas sembahyang Isya paling sedikit 500 kali salawat. Apa salawatnya? Nang bisa, nang paham. Nang paling pendek menurut ijazah guru-guru bahari cuma salawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang membaca itu habis sembahyang Isya 500 kali, maka diolahkan oleh Allah Ta'ala syajaratul fulus, pohon buah pohon duit. Pohon duit. Kadang seminggu langsung ada pohonnya, kada setahun duluan terus makan istiqamah terus. Jangan kamu sudah 2 bulan amalkan tidak kada-kada aja. Belum, hanya bertanam 5 wajah 4 tahun hanya berbuah. 5 kok pohon pisang aja 10 bulan. Syajaratul fulus lah. Ingat nih, imbas sembahyang Isya salawat 500 kali. Imbas sembahyang subuh pula. Imbas sembahyang subuh kan atau sebelum sholat subuh fardu kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah itu ada hadis Rasulullah langsung, ada riwayatnya langsung. Siapa yang membaca di situ, rizkinya, kehidupannya sampai mati dijamin Allah Ta'ala kenyamanannya. Nah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali dibaca. Kadang-kadang susah kami itu. 5 kali lah, 5 masih ingat kalau nak ada bercatat, ingat ya kalau kada ingat tuh Ustaz Fikri mencatat, habis ini tolong ingatkan Ustaz Fikri bari itu. Nah ini jangan tertinggal. Ustaz Naufal amalkan inilah amalkan itu. Ulun mengamalkan itu Ustaz Naufal mulai mulai tahun 87 sudah mengamalkan itu sampai ke ada keputusan. Biar umpamanya habis sembahyang subuh mengantuk benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berapa baca sambil berapa kenapa ada masalah? Asal terbaca, jangan sampai cahaya daripada, jangan sampai matahari timbul. Kalau sudah matahari timbul kan boleh lagi dibaca itu. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sampai di sini dulu pelajaran kita lah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan makin beratan ada manfaat dan ada keilmuan yang dapat diamalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali kita bertemu dan meneruskan pelajaran kita pada malam Sabtu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma la taj'al fi majlisina هذا أحد إلا وسلتنا بمن توبة ذنوبه وسترتنا برد المغفرة عيبه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
la ilaha